Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu, ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong Mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan. Tapi 10 bulan ceraikan. Ya karena seperti ini Pak. Anak lahir dari rahim ibu. Dan seperti ini kan? Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak kan. Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu anak gak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jemaah, itu anak, Masya Allah. Dia berdiri. Kenapa dia kuat, jemaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti.
Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia. Tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi. Berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan.